Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih akafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum, kuliah lebih kurang 7 menit. Kita hidup di dunia ini diamanatkan oleh Allah SWT sebagai hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi, beribadah kepada aku. Jadi hidup kita tidak sebatas untuk makan dan minum, berkeluarga, punya fasilitas, lalu tua dan mati, kemudian habis perkara. Bukan itu. Tapi ada tujuan yang lebih mulia, menjadikan kita sebagai hambanya untuk mengabdi. Dan pengabdian ini tidak sembarang pengabdian. Pengabdian yang dilakukan di dunia nanti implikasinya sampai ke akhirat sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang beriman, dan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah, surganya. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, setiap aktivitas kita hanya mengacu kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabdian yang murni dan ikhlas tulus itu hanya pengabdian kepada Allah. Tidak ada embel-embel lain, kepentingan dunia. Bahkan dalam rangka untuk mengisi hidup ini agar berguna, agar hidup ini bermanfaat, maka jalan yang kita lalui juga adalah jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Jihad sabilina. Jihad itu merupakan jalan kami. Kata jihad bukanlah perang, tapi puncak dari jihad yaitu perang, qital. Jadi ketika kita bicara masalah jihad, artinya bersungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berpribadi, bermasyarakat, dan seluruh amanat yang dibebankan Allah kepada kita harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, mujahadah. Allah menggambarkan dalam firman-Nya, yaitu surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Ini jual beli yang menguntungkan. Berapa sih harga harta kita? Berapa sih harga diri kita dibandingkan surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tapi Allah memberikan sebuah penawaran. Dia akan memberikan surga pada orang beriman dengan menyerahkan harta dan jiwanya. Ini perdagangan atau jual beli yang menguntungkan. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jihad memang puncaknya adalah qital, yaitu perang. Tapi jihad tidak mesti berperang. Kita bersungguh-sungguh dalam berdakwah, sungguh-sungguh dalam mengembangkan ilmu, sungguh-sungguh dalam mencari nafkah, sungguh-sungguh dalam perjuangan ini, itu juga merupakan jihad yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak sudah kisah para sahabat yang digambarkan kepada kita bagaimana mereka sungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Contoh saja Khalid bin Walid. Tak satu pun tubuhnya ini kosong. Semua sudah kena dengan pedang, dengan tombak, dengan panah.
Dalam rangka apa? Untuk berjihad menegakkan agama Allah SWT. Begitu juga halnya Abu Bakar As-Siddiq dengan sungguh-sungguh dan menegakkan agama ini, bahkan ketika dia dilantik sebagai khalifah, yang pertama sekali dia programkan adalah untuk konsolidasi. Dia menggerakkan kembali masyarakat yang selama ini mau tunduk dan patuh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, mau sholat, mau zakat, infak, sedekah dan sebagainya, dia coba kembali. Dan siapa saja yang ketika di zaman Rasul dia mau berzakat, berinfak, sedekah dan melaksanakan perintah Allah, lalu ketika Rasul meninggal, sekarang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, mereka enggan untuk berzakat, maka Abu Bakar sungguh-sungguh memerangi orang itu. Ketika hal ini dilakukan, apa kata Umar bin Khattab? Ya khalifah, mereka kan saudara kita, tidak perlu kita perangi, cukuplah kita berikan nasihat, berikan wasiat. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Umar, selama ini aku kenal engkau adalah orang yang tegas, orang yang keras, konsekuen dan istiqomah dengan kebenaran ini. Tapi ketika ada orang tidak membayar zakat, kenapa kau bersikap lemah? Andai kata wahai Umar, engkau tidak mau ikut memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat itu, maka aku akan berangkat sendiri untuk memerangi mereka. Ini kesungguhan Abu Bakar menegakkan agama ini. Begitu juga halnya jihad yang dilakukan oleh istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Di suatu senja nampak Siti Khadijah agak termenung. Lalu Rasul berusaha untuk menggodanya. Sekali, dua kali tetap dia tidak respon dengan godaan, candaan dan juga sapaan Rasulullah. Maka Rasul berkata, ya Khadijah, mungkin engkau bermenung di sore hari ini karena hartamu sudah habis aku gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Mendengar itu Khadijah menjawab, ya Rasulullah, aku bermenung di sore hari ini bukan karena hartaku habis di jalan Allah, tapi yang aku menungkan adalah tidak ada lagi yang harus aku berikan di jalan dakwah ini. Demikian sungguh-sungguhnya Siti Khadijah berjihad menegakkan agama Allah, sehingga hartanya habis dikembangkan untuk dakwah Rasulullah SAW. Sampai dia mengatakan, ya Rasul, andai kata nanti ketika aku sudah meninggal dunia, engkau membutuhkan sebuah jembatan untuk melabuhkan dakwah ini, tidak ada jembatan, engkau bongkar kuburku, engkau ambil tulang-tulangku, engkau susun menjadi sebuah jembatan. Begitu ya Rasul, tanggung jawabku, pengorbananku terhadap dakwah ini. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, begitulah contohnya jihad yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap para sahabat. Kemudian ada sebuah kisah yang dialami oleh Abu Humaitzah, Abu Humaitzah, yang dia ketika itu tidak pergi berjihad, dia enak-enakan bersama istrinya di rumah itu, sementara sahabat yang lain sudah ikut berjihad. Ketika dia menikmati kenikmatan itu, bersenang-senang di rumah, dia terbayang bagaimana Rasul diterik matahari, di dinginnya hujan, jauhnya perjalanan, haus, dahaga, lapar menerpa Rasul dan para sahabat. Akhirnya dia enggak tega, dia tinggalkan peraduannya, dia tinggalkan rumahnya, dia cari kuda yang paling kencang, lalu dia berangkat menuju jihad, peperangan. Abu Khatsamah, luar biasa pengorbanan sahabat Rasulullah SAW. Atau kisah lain yang dialami oleh Ka'ab bin Malik, dia tidak ikut jihad, tidak ikut berperang, tidak ikut bersama rombongan Rasulullah menegakkan agama Allah. Tanpa alasan dia tidak ikut, sehingga ketika itu ketika umat Islam sudah kembali dari berjihad, maka turun perintah Allah agar Abu Khatsamah, agar Ka'ab bin Malik dan teman-temannya sekitar 4 orang lagi yang tidak ikut berperang diberikan sanksi, yaitu tidak ditegur, tidak disapa selama 40 hari 40 malam, diisolasi.
tidak melakukan transaksi perdagangan dengan dia, tidak ada omong-omong, pokoknya disingkirkanlah sebagai hukuman baginya. Kemudian Rasul memanggil Ka'ab bin Malik. Rasul bertanya, lantaran apakah engkau tidak ikut berjihad? Maka Ka'ab bin Malik berkata, ya Rasulullah, kalau engkau tanya begitu, aku bisa melontarkan 1000 alasan kenapa aku tidak ikut berjihad. Tapi ya Rasul, dengan jujur aku katakan kepadamu, aku tidak ada alasan untuk itu. Maka akhirnya dia rela untuk menerima hukuman, sanksi atau iqab selama 40 hari 40 malam dia diisolasi. Dalam kondisi demikian, hampir saja dia tersiksa dengan kondisi itu, lalu datanglah seorang raja menawarkan kepada Ka'ab bin Malik, "Hai Ka'ab bin Malik, bagaimana kalau Anda bergabung dengan saya, tinggalkan Muhammad?" Maka apa Ka'ab bin Malik? Dengan kondisi ini saja dapat isolasi sekian lama, aku tak mampu, aku sedih, menderita, apalagi ditambah dengan hal lain yang kau inginkan. Tidak mungkin, kata Ka'ab bin Malik. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dengan segala kemampuan kita, kita memiliki harta, memiliki jiwa, memiliki ilmu, apapun juga potensi yang kita miliki, maka gunakanlah dengan sungguh-sungguh menegakkan agama Allah sebagai wujud jihad. Bahwasanya jihad sabiluna, jihad merupakan jalan kami yang terbaik. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.